بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركات عمله يا رب العالمين. فإن قيل إذا كان هو الخالق لأفعال العباد لزم أنه هو القائم والقاعد والآكل والشارب إلى غير ذلك من المفاسد. قلنا هذا من الجهل والغباوة، لأن المتصف بالشيء هو من قام به الشيء لا من أوجده. ألا ترى أنه خالق للبياض والسواد وغيرهما قطعا، ومع ذلك لا يتصف بأنه أبيض ولا أسود. Lanjutan tentang wahdaniyah. Wahdaniyah pada af'al, Allah yang menjadikan segala perbuatan bedanya hamba. Bahkan Allah yang menjadikan segala perbuatan makhluk, perbuatan binatang, pergerakan tumbuh-tumbuhan, pergerakan malaikat, jin, syaitan, mantum Allah yang punya. Pergerakan matahari dan bulan, pergerakan ilahur, pergerakan itu, bahkan sampai ini terjun, mantum Allah yang punya. Menan makna wahdaniyah pada af'al. Membilana orang yang pegah, fa'in qila, fa'in maka jika, qila dikatakan orang, iza kana, apabila nalah dianya Allah itu yang menciptakan bagi segala perbuatan hamba, niscaya lazimlah bahawa sungguhnya Allah, dianya Allah itu yang berdiri, dan dianya Allah itu yang duduk, dianya Allah itu yang makan, yang minum, yang mencuri dan sebagainya, daripada segala mafasid. Dan diana orang yang pegang lagi yang gimana jawab? Qulna, niscaya kita jawab, nyan orang pegangnya minal jahli, karena hana perkara yang lebih bahaya ketimbang jahil. Tapi mantamna si pertanyaan, adakah yang lebih berbahaya daripada jahil? Nah, putra jawaban, al-jahlu bil jahil. Hana ada pudor bangga. Nya lebih parah daripada bangga. Apa nak orang bangga kita pudor bangga. Minyak orang bangga kita pudor bangga. Nya mantamna jalan untuk selamat. Tapi minyak orang bangga hana kita pudor bangga, nya hana jalan selamat. Jadi orang yang pegah minyak Allah yang wajib mendumbut hamba, kata Allah, yang dam bila hambanya didam, berarti yang damnya Allah. Bila hambanya didu, berarti yang damnya Allah. Yang menyana orang pegang lagi, yang merupakan satu kebodohan dan satu bawah kedunguan, bangai dengan dungu. Kenapa bangai dungu? Dia bangai kerapri, yang dungu. Nah bahasa Aceh bangai kerapri, yang kamu sampai dua. Menyalam bahasa Arab kan jahli wal ghabawah, bodoh dan dungu.
Jadi bila na urang pegah tengku menyona zira urang dicemecu. Yang pejit pun cemecu ba urang yang cemecunya tu Allah. Berarti Allah yang cemecu. Nyan urangnya bertanda mantang bangai dan mantang nut. Menansi pun yang lain. Bila kitanya tak cok makanan tak paju, tak cok minuman tak jid. Menyo yang pejit pun kitanya bak paju makanan Allah, berarti yang pajunya kan kitanya Allah. Allah yang pejit pun kepud apakah Allah yang puput. Jadi yang wahdaniyah af'al, artinya ubina pun Allah yang pejit, kan Allah yang puput. Ia punya salah padakan, yang salah pertama-tama. Menyorodakan mantumput pun Allahnya salah pun. Yang betul-betul dia salah, anak pun betul, hati betul. Jadi kan mantumput pun Allah, mantumput Allah yang pejit. Jadi bila na orang yang pegah menyo Allah yang pejit pun hamba ke Allah yang puput, nyan sakoh kebodohan dan kedunguan. Bahkan lianna mutasif, karena bahawa sungguh orang yang bersifat dengan sesuatu, dianya orang itu siman yang berdiri dengan nyaman oleh sesuatu, bukan siman yang dipejit ia nyaman akannya sesuatu. Yang bersifat dengan sama-sama syik, nyona ke orang yang baurungnya di dalam syik tersebut. Jadi menyebab contoh penuh dem, du, paju, jid dan sebagainya. Menyatakan orang yang dem, nyana ke orang yang dem na baurungnya. Mami ada bersifat Allah dengan dem, berarti saban Allah dengan makhluk. Maka juga ada sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Ma Allah ada dem mana? Man qiyamuhu bi nafsi, nyankan makna dem. Dem dia ada dua kaki. Maknanya Allah hanya menghajat kepada selain. Pemantang yang nak kena kubur di Allah hanya nak boleh kepada orang lain. Hasil kubur kudron menyawitanya menyatakan kubur suhana bantuan. Tak kena dem benar kaki untuk ditanya bertumpu dia ada dua kaki ada dada. Bila tak kena jat menyawit saja mendapat benar kaki yang sehat untuk tak berlangkah supaya je terus pada tempat yang tak tuju. Menyatakan jangan kenderaan benar kenderaan yang tak pakai alat. Yang mana katanya hana qiyam bi nafsi, artinya han hasil dan puput dengan diri katanya sendiri, tapi menghajat kepada yang lain. Ala dara, adakah tidak engkau lihat annahu bahwa sungguh Allah itu yang menciptakan bagi putih dan hitam dan lain keduanya daripada segala warna. Wa ma'azalika, dan bersamaan dengan demikian Allah yang pegat putih, hitam dan lain-lain, la yattasifu bi annahu abyad, hana ada bersifat Allah dengan putih. Yang ubina warna mandum Allah yang benar. Mana wate warnanya Allah yang pejit, nada pegah Allah yang putih. Mami yang lele warna Allah yang pejit, suara pegah Allah berwarna-warni. Pakai dia karena dia berwarna yang putih. Jadi Allah cuma ada penapuk saja. Sementara yang pupuk kita nyo kiban hasil dah pupuk lagi ikut. Artinya menyertai kudrah Allah Ta'ala dengan kuasa hadisah yang lebih dibangkanya. Bersamaan dengannya Allah negrak jarudannya dengan kuasa hadisah yang akan beri bangkanya untuk hasil. Jadi bak penabutnya Allah, bahkan karena fasilitas untuk jenabut mandum Allah yang berjid. Tak kena pajak jaro, babah, matanya mandum Allah yang berjid.
yang kita pakai sebagai fasilitas untuk hasil dapat makanan. Cuma untuk dia tak bergerak dari dalam pinggan ke dalam babak. Kemudian untuk berdetik ke hak babak. Kita kan dah tempuh sangat praktis. Waktu aku kata buat babak. Tapi kita hak kira. Mihana nak bahas Allah Taala ada. Berangkapan kita ilah daya untuk berdoa bapa, ya Allah mana ada beri kuasa untuk berdoa anda. Dom orang yang bukan cebigo. Payah hitung ke yang tendo untuk pertama makanan. Pakai karena Allah mana ada berdoa. Sampai hai tim dah si ada hitung ke yang tendo. Akhir pun payah jiko tengok. Untuk lepas pasal silam, olehnya di pertama makanan silam. Nyamban wadi Allah hana naku apa. Jadi dia wadi ingat kenikmatan Allahnya, dia takkan syukur, betul syukur. Sebab nikmat yang melekat pada tubuh bertanya yang tak pakai tapi yang mandu karunia Allah. Nikmat yang dikaruniai oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi mana cara tak beri jawaban bila nak urang yang bergerak Menya Allah yang penjemput katanya hamba. Berarti katanya hanjir dan siksa dari Allah bila bakut dosa. Dan hana boleh Nabi pahala menya bakut taat. Bahkan karena awate yang penjemput katanya hamba Allah sama dengan Allah yang penjemput. Maka bila katanya dah sembahyangnya Allah yang penjemput. Berarti katanya hana hak untuk terima pahala karena kita itu banyak kan tabuh kebodohan. Padahal itu dalam ayat dalam hadis Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang taat. Wadidul wahdaniyah dan lawan wahdaniyah itu ta'addud fi syai'in mimma zukira, berbilang-bilang pada sesuatu daripada barang yang kalian disebutkan. Menyawadaniyah pada zat, lawanji berbilang-bilang zat. Berbilang-bilang zat artinya na bagian-bagian pada zat Allah Ta'ala yang na kam muttasil, dan na zat yang lain yang semisal dengan zat Allah Ta'ala, zat tandingan yang dikenal dengan kam munfasil. Yang ta'adud bagaimanapun ta'adud mustahil ke Allah Ta'ala. Karena apa? Berlawanan dengan wahdaniyah. Jadi mioka sebut sifat wahdaniyah kepada Allah Ta'ala, maka berbilang-bilangnya mustahil hanjirna. Jadi hanjirna bagian-bagian zat Allah Ta'ala dan hanjirna zat yang lain yang semisal dengan zat Allah Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, wahdaniyah pada sifat. Sifat Allah itu cuma satu-satu. Artinya kudrah satu, iradah satu, ilmu satu. Cuma sabah sifatnya takluk bak yang mandum perkara yang mungkin. Kudrah Allah Ta'ala takluk bak mandum. Iradah Allah takluk bak mandum. Yang mana wahdaniyah sifat. Beda pegah kudrah Allah pada pegah langit bumi. Beda dengan kudrah pada pegang surga neraka. Dan beda lom dengan kudrah pada pegang aras. Beda lom dengan kudrah yang pegang kursi. Yang lagi yang kabar bilang-bilang kudrah. Jadi sifat Allah Ta'ala kudrah hanya bilang-bilang cuma satu lah. Artinya dengan sifat kudrah Allah Ta'ala nepegat segala sesuatu. Kuasa pada pegang segala sesuatu. Arash. Di dalam Al-Quran dengan arsyun azim dengan arsyul karim. Arsyun, arash artinya singgasana. Singgasana yang agung dengan singgasana yang mulia. Dina luar arah. Kursi. Ada mendengar kursi? Apa ayat kursi? Wasi'a kursiyu. Kursinya nabat dengan aras. Kursi bat dengan aras ibarat
tamai kat tengah-tengah musalla. Sementara langit bumi dan ubina planet yang lain, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas datar kursi terbandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis. Artinya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ubina menaikkan planet-planetnya mandumna dalam lapisan-lapisan langit. Kita lagi contoh boleh langit padu, Matauro langit padu, Orion, Jupiter ini itu segala macamnya mandum dalam lapisan-lapisan langit. Jadi ubina planet-planet termasuk umur tempat kita tinggal pada tengah-tengah kursi itu. Jadi punya kursi menjadi ini contoh kilometer kali kilometer, maka 7 lapis langit dan 7 lapis umur nampak tengah-tengah kursi 30 cm kali 30 cm. Manubina 7 lapis langit dan 7 lapis umur yang di dalamnya kita jumpa pada kita jumpa. Jadi wa'alaikun ya Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nya mina langsung dah pegang Allah istiwa di atas aras, padahal di atas arasnya kursi. Di atas kursi 7 lapis langit, 7 lapis umur. Di dalam lapisan-lapisan langitnya nama Tauro, Nebula, Jupiter, Saturnus, macam-macam. Menansi bintang-bintang yang tak kalah waktu malamnya mandum dalam lapisan-lapisan langit. Tengah-tengah kursi. Jadi kan kursinya tempat Allah itu dah ada. Man Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mana Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, istiwa di atas aras. Istiwa kan istaula, hanya datawi ke istaula, tapi makna istiwa dengan sifat-sifat Allah. Artinya Allah istiwa di atas aras dengan kudrah Allah, dengan iradah Allah, dengan ilmu Allah. Artinya segala sesuatu yang di atas aras mandumna di dalam istiwa Allah. Dengan pun istiwa dengan segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Ulah-ulah. Sebab memang banjir tak berdali. Bila nak ada dengar orang pegang Allah Ta'ala nak ada rakajah orang yang berkata. Anak apa pati. Tulah langsung ni. Beta buka ruang baca ke untuk dia aplikasi Al-Quran. Kan. Kemudian berbilang-bilang pada sifat. Berbilang-bilang pada sifat. Sifat bak selain Allah yang bersama, yang sama lagi sifat yang naba Allah. Yang juga mustahil bak Allah Ta'ala. Artinya mustahilna sifat bak selain Allah yang sama dengan sifat yang naba Allah. Jalan je ke mustahil yang pertama ini. Sifat yang naba Allah qadim. Sementara barang yang lain daripada Allah mandum hadis. Lawan qadim hadis. Mia lawan qidam kudus. Jadi yang selain daripada Allah mandum baharu, maka sifat yang naba yang baharu sih. Sebagaimana Allah qadim, ubina sifat yang naba Allah qadim, maka selain Allah baru, sifat yang naba yang baru sih. Jadi maka hanjutna sifat lagi yang naba Allah, naba selain Allah. Karena punya sifat yang naba Allah tak pegang naba selain Allah, artinya barang yang baru kadim sifat dengan sifat yang tadi. Nampak? Biasanya atau anak gadis. Jadi yang kedua, bahzat lawan ji kamu tasir kamu fasir. Bak sifat juga lagi. Bak af'al menasib. Wahdaniyah pada af'al artinya ubi nabut mandum Allah yang kecil.
hana barang selain Allah yang dipejemput deroi. Barang kapu barang. Hana penejit Allah yang put bak penejitnya deroi pejit penejit. Contoh malaikat. Pu yang put di malaikat berdroi juga punya di malaikat hana. Barang yang selain Allah mandum penejit, mandum makhluk. Dan hana bak makhluknya urusan bak penabut. Karena yang penabut cuma siro Allah. Nyan wadaniyah pada apa? Oleh karenanya maka lawan daripadanya pegahna manusia yang dipenabut gero. Nyan lawan. Artinya mustahil kita yang pegah barang selain Allah atau makhluk hasil dipujit put kedro hana payah dipujit punyan oleh Allah. Karena waktu lagi ya hana lewadan ya. Berarti yang dipujit di Allah cuma langit akan. Yang dipujit di Allah gunung, laputnya yang dipujit di Allah. Menansi kita yang manusia, adapun put yang nak bagi kita yang manusia, draw dipujit kan Allah yang pujit. Hanya kau luar. Jadi mustahil terpegang na barang selain Allah yaitu makhluk yang put bak makhluknya dipujit kedro oleh makhluk kan Allah yang pujit. Sebab yang kata hukum itu yang wajib, maka lawan dia yaitu yang mustahil sebab kita hukum dia. Kedali hana mususun zat Allah Ta'ala ada dalil. Fa innahu yukhazu min wujubi mukhalafatihi lil hawadis. Dali zat Allahnya hana mususun, hana terdiri dari bagian-bagian. Mana mususun? Na bagian-bagian. Contoh gedaya manusia, gedayanya mususun. Dari dua kaki, dari perut, dari dada, dari dua jari, dari uli mususun. Sementara zat Allah Ta'ala hana mususun. Zat tunggal. Man kedali hana mususun ba'zat. Kedali zat Allah hana bagian-bagian. Karena terfahami daripada wajib bersalahan Allah dengan yang baharu. Yang kedali Allah bersalahan dengan yang baharu kali sebut. Artinya kata terima dengan penjelasan yang kena dilihat beserta dalil baik akli atau nakli. Menyo kata terima sifat mukhalafah Allah dengan yang baru, maka pegah Allah wahdaniyah hanjinhan. Utama hino nilai bahwa wahdaniyah pada asal. Karena menyona Allahnya tersusun daripada bagian-bagian. Sungguh Allah saban dengan makhluk. Bau mesusun dari bagian-bagian, mulai dari muka, mulai dari perut, mulai dari bak, mulai dari jam, mulai dari tukok sampai tu perut bak, bau. Ini bagian-bagian. Jadi hana makhluk yang hana terdiri dari bagian-bagian. Paling hana bagian atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan. Maksud contoh tacok bola. Bolanya nak terdiri dari bagian-bagian sih, karena bolanya terdiri dari kulit di bagian luar. Kemudian di dalam dia lapisan serat, di dalam dia lapisan karet untuk menahan angin. Kemudian nak pakai kontennya bagian-bagian itu. Artinya berangkapu barang bentang tetap na bagian-bagian. Mianya tentu bola kaca itu. Mia pada na bagian paling hana na jihad. Bagian bawah, bagian atas, bagian samping, na bagian. Mia Allah hana bagian-bagian, hana tertib. Karena miona bagian sungguh kita samakan Allah dengan yang baru. Padahal kalau sebut dalil Allah hampir sama dengan yang baru.
Mami dah pegah hana bagian-bagian. Hana terdiri dari bagian. Bila lagi ayat dalam Al-Quran. Yadullah fawqa aydihim khalaqtu biyadaya. Maksudnya nalam dengan sebut aidi lele jaro. Ini kibancara kita yang dah kena bayang. Allah disebut Yadullah, jaro Allah dengan lafaz tunggal mufrad. Jaro sebelah apa jaro? Disebut dengan yadai, dua tangan kiri kanan. Disebut dengan aidi lele jaro. Kita dah kena bayang. Jadi kiranya tak maknai yadunnya dengan jaro sungguh mumang tak bayang karena segala sesuatu Allah disebutkan lafayat. Disebut dengan tunggal mufrad, disebut dengan dua tasniah, disebut dengan jamak lele. Yang betul itu maka hanya diartikan ia dengan ia. Mampu suara tawi kan dah tawi, tapi ianya dipakai sebagai lafaz biasa atau bahasa kita bukan bahasa kinayah. Jadi kan makna hakiki yang dimaksud dengan dia, tapi makna yang lain. Mana? Ianya kekuasaan ya. Kekuasaan. Bahkan karena tempat duduk kuasa Pak Jaro. Jadi kita artikan dengan kuasa je, dengan milik je, dengan macam-macam je. Jadi yang diartikan ayat dengan makna ayat lagi yang kita yang fahami kipan makna ayat. Hanya tentu kita kata pegang Allah Ta'ala punya bagian yakni jaro. Jadi kena pegang salah ayat ke, dan kena pegang payah datawi ayat ke. Mami datawi han salah sih, pakai hanya datawi karena ayat-ayat lain yang datawi. Burung yang berlainan akidah dengan ditawi itu sebahagian ayat. Naya tawi artinya hanya dimaknai dengan makna yang sebenarnya. Mami yang sebahagian ayat yang ditawi, maka sebahagian yang lain saja. Padahal yang a'imah katanya para pemuka ulama dalam jamaah Ahlussunnah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditakwil kemudian diserahkan kepada Allah. Yang dimaknai ayat dengan makna ayat tetap. Maka ni karena melawan dengan laisa kamitslihi syai'un. Sebab hanjitna sesuatu yang lain yang bersemisal dengan zat. Hanjitna zat Allah Ta'ala nyo saban dengan zat yang lain. Jadi nyamban mana hana mesusun. Jadi tak fahami zat Allah nyo hana mesusun dari bagian-bagian. Kerana wajib bersalahan Allah dengan nyamban.